Oke, WhatsApp Bor, WhatsApp semuanya, WhatsApp Sobat Mambo. Jadi di sini kali ini Aing ingin sedikit bercerita ya tentang perjalanan Aing kemarin ke Gunung Latimojong. Dari mulai rincian biayanya, perjalanannya, sampai ketemu orang-orang baik di sana, sampai balik lagi ke Bandung. Nah, awal mula Aing tertarik ke Gunung Latimojong ini karena bertemu dua orang hebat juga di Gunung Raung. Itu ketemu sama Cici Doli sama Abang Beni. Nah, itu mereka partner baik Aing lah waktu jalan di Gunung Raung. Sampai pas turun kita merencanakan untuk perjalanan selanjutnya ke Gunung Latimojong pada bulan Februari. Tapi ketika bulan Februari datang, ini ada sedikit perubahan ya. Karena Cici Doli merubah jadwalnya, dia berangkat ke Gunung Loser di Aceh. Dan Aing juga masih belum cukup biayanya untuk berangkat ke Gunung Latimojong. Terpaksa Abang Beni berangkat duluan dia ke Gunung Latimojong dengan temannya lah. Pas bulan Maret datang, Aing sudah meyakinkan untuk berangkat ke Gunung Latimojong. Dari berbagai macam informasi yang telah Aing dapat dari Facebook, dari orang-orang yang pernah ke sana, dari Abang Beni juga. Dan biaya yang udah cukup, makanya mematangkan diri untuk berangkat ke Gunung Latimojong. Tadinya pinginnya sendiri, tapi gara-gara waktu mencari info transportasi umum menuju Latimojong tuh di Facebook ada yang nyantol satu orang. Ini Mas Reza, dia posisinya di Surabaya. Dia ngechat katanya, kapan mau ke Latimojong? Bulan Maret. Terus dia tertarik, langsung pingin ikut. Karena posisinya juga di Surabaya, jadi nggak terlalu rumit lah untuk ketemuan. Nanti di pelabuhan bisa ketemuan, langsung berangkat bareng ke Gunung Latimojong. Nah, awal mula Aing memulai perjalanan itu pada tanggal 2 Maret 2022, hari Rabu jam 11 malam. Itu posisi dari stasiun Karacondong Bandung menuju ke stasiun Kediri. Itu berangkat pakai kereta Kahuripan 80.000 dan zaman itu masih harus wajib rapid test. Harganya 35.000 kalau nggak salah ya. Kalau salah bisa dilihat nanti di video-video sebelum Aing waktu pas perjalanan ke Latimojong itu. Nah, di perjalanan Aing udah persiapan untuk beli tiket kapal laut dari Surabaya ke Makassar. Karena kalau dibeli jauh-jauh hari sebelum berangkat itu takutnya pas rapid test gagal ya, takut positif, jadi tiketnya hangus, makanya belinya pas di kereta. Tapi kesalahannya pas beli di kereta, Aing lupa belum lihat-lihat jadwal kapal laut. Dikirain tiap hari ada, nggak taunya seminggu itu cuman 3 atau 2 kapal aja yang berlayar. Waktu itu karena berangkat tanggal 2 sampai tanggal 3 kapal lautnya adanya hari Minggu. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih lama ya. 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 baru ada kapalnya. Maka dari itu Aing sebenarnya harusnya bisa langsung Surabaya. Jadi melipir dulu ke Malang untuk singgah, ngisi spare waktu itu. Sampai hari Minggu tiba. Nah, hari Minggu ini langsung berangkat pagi-pagi tanggal 6 itu. Jam 6 berangkat dari Malang ke Surabaya. Naik kereta lokal 15.000. Kalau misalnya kalian berhenti di Kediri dan langsung dapat tiketnya ya pas jadwalnya sama kapal laut, bisa aja langsung ke Surabaya naik kereta lokal juga dari Kediri. 15.000 juga harganya sama. Sesampainya di Surabaya waktu itu jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi udah sampai di stasiun Surabaya Kota. Aing habis itu langsung rapid test lagi karena masih wajib lah rapid test waktu zaman itu. Masih belum tanggal 8 karena tanggal 8 mulai ini ya, baru bebas rapid test. Tanggal 6 berangkat itu naik ojol ke klinik, habis dari klinik langsung ke pelabuhan. Total biaya naik ojolnya 21.000. Sampai di pelabuhan jam 12 siang ketemuan lah sama Mas Reza ini. Kenalan, sharing-sharing, tuker tawa, makan siang, sampai persiapan untuk berangkat ke Makassar dari pelabuhan. Itu kapalnya waktu itu naik Gunung Dempo, harganya 272.000 tambah rapid 100.000. Nah, itu berangkatnya jam 3 sore. Sampai di Makassar itu nanti esok harinya, hari Senin berarti tanggal 7 jam 6 maghrib nyampe di sana. Nah, di perjalanan nih saat di kapal ketemu orang-orang hebat juga ya, orang-orang Jawa yang merantau ke Makassar, ke Papua, ke Sorong, sharing-sharing lah. Dikasih tahu dapur di
kapal di mana, buat jajan di mana. Pokoknya dikasih bekal-bekal kalau mau perjalanan lagi ke kapal. Sebaiknya kayak gimana. Soalnya pas pertama kali masuk kapal itu kita diajak sama kayak calo gitu lah buat nganterin ke nomor kasurnya. Padahal nggak usah, itu tinggal nyari aja. Kita langsung nyari, langsung ke kasur kita, taruh barang di situ. Karena di antar-antar kayak gitu, jadi kayak minta jasa, mereka minta 10.000. Tapi waktu itu karena kita udah tahu gratis, jadi kita tolak. Ya udah, nggak usah bayar. Makanya kalau ke kapal langsung aja cari nomor kasurnya, karena udah tertera ya di tiket kapal itu. Nah, tiket kapal itu juga berguna, jangan sampai hilang. Buat makan kalian di kapal, sehari itu dikasih makan 3 kali, pagi, siang, malam. Terus kalau bisa perbekalan kalian harus banyak juga saat di kapal. Karena di sana wah, harganya mahal-mahal ya. Oreo aja bisa 20.000, roti-roti biasa yang 2.000 bisa jadi 10.000, kopi 10.000. Wah, pokoknya mahal banget lah. Fasilitasnya juga lengkap di kapal, ada musola, kamar mandi, kantin, dapur, air panas gratis, sama kalau yang besar itu waktu kita pulang tuh ada karaoke, ada bioskop, ada rental PS. Tapi waktu Gunung Dempo itu, kapal Gunung Dempo nggak ada ya. Jadi beda kapal, beda fasilitas. Aduh, adan sebentar ya. Oke Bor, kita lanjutin ya. Jadi sesampainya aing di Pelabuhan Makassar itu pada tanggal 7 Maret 2022 hari Senin ya. Jam 6 sore. Karena perjalanan itu 1 hari 3 jam. Nah, sampai di sana kita nungguin angkot dulu karena kita udah calling-callingan sama travel yang ada di Terminal Daya. Katanya naik angkot aja jurusannya ke Terminal Daya warna biru. Kita nungguin agak lama, ternyata nggak dapet. Makanya langsung kita ini aja, ngontek ojol mobil. Nah, naik ojol mobil itu harganya 60.000 sampai ke Terminal Daya. Tips sedikit buat kalian yang pingin naik ojol mobil ya, atau ojol motor. Jangan terlalu dekat sama pelabuhan. Pokoknya kalian harus agak melipir dulu ke kanan, ke kiri, atau kemana lah, agak menjauh dari pelabuhan. Supaya apa? Karena seperti yang kita tahu lah, di Indonesia ini, di pelabuhan, terus di terminal, di stasiun, pasti banyak banget orang yang punya lapak di sana ya, kayak preman-premannya gitu. Salahnya kita waktu itu nungguinnya di pas banget depan pelabuhan. Jadi kena pajak dulu 10.000 kayak gitu. Udah, singkat cerita kita berangkat sampai ke Terminal Daya itu naik mobil 60.000. Di Terminal Daya kita langsung berangkat lagi jam 9 malam. Dari Terminal Daya ke Pasar Baraka. Itu harga travelnya 150.000. Buat kalian yang pingin tahu nomornya bisa langsung nonton videonya aja ya. Di situ aing cantumin nomor travelnya. Terus alternatif yang lain mungkin kalian juga bisa naik bis yang jurusan ke Toraja. Tapi masalahnya kalau kalian naik yang bis jurusan Toraja itu turunnya di Pasar Cake. Itu di jalan rayanya banget. Harganya sama sih 150.000. Nah, kalau udah turun di Pasar Cake kalian harus naik ojek lagi ke Pasar Barakanya. Jadi ngeluarin ongkos lagi lah. Makanya itu mending langsung naik travel aja langsung sampai ke Pasar Baraka. Karena di Pasar Baraka itu udah umum lah buat para pendaki yang pengen naik ke Gunung Latimojong. Pasti berhentinya di sana. Sampainya kita di sana subuh. Nah, ditawarin sebenarnya untuk ke KPA Lembayung. KPA Lembayung nih kayak tempat persinggahannya orang-orang yang pengen mendaki Gunung Latimojong. Nanti disambut di sana-sana. Tapi waktu itu kita berhentinya cuman pas di masjid di dekat Pasar Baraka. Siap-siap pagi-paginya makan nasi kuning, terus belanja logistik lah, langsung berangkat lagi ke Dusun Karangan. Nah, Dusun Karangan ini start atau base camp bisa disebut ya untuk mendaki Gunung Latimojong. Perjalanannya cukup jauh, lama, dan wah, tracknya juga ekstrim ya. Kita naik ojek, harganya 150.000. Jadi di Pasar Baraka itu udah familiar banget lah ojek-ojek itu. Pasti udah pada tahu. Untuk pendaki-pendaki pasti nganterinnya ke Desa Baraka, udah pada ahli lah di sana. Harganya pasti tetap sama 150.000, kecuali hujan sama malam-malam. Kalau hujan sama malam-malam bisa nyampe 200 atau 300 atau 250.000. Gimana kalian nego-negonya nanti. Perjalanannya dari Pasar Baraka sampai ke Dusun Karangan itu kurang lebih 2 jam ya. Jauh. Jalannya juga wah mantap. Kalau kalian gak kuat-kuat mental mungkin takut ya. Soalnya emang gimana ya, tinggi, kiri jurang, kanan jurang, kadang-kadang jalannya agak rusak karena masih perbaikan. Waktu itu ada pengaspalan, pengecoran jalannya untuk perbaikan. Jadi banyak keluar masuk mobil angkutan berat
buat memperbaiki jalan. Jadi ya banyak legok-legok gitulah, lubang. Agak bahaya tapi mereka udah ahli, jadi ekstrim banget nyupirnya, kenceng-kenceng tapi mantap lah. Selamat, yang penting kita sampai ke Dusun Karangan. Nah di Dusun Karangan ini kita langsung registrasi, harganya 20.000. Yang paling uniknya lagi, kita waktu ke Gunung Latimojong nih, waktu saya sama Mas Reza datang, sebelum hari itu dan sebelum-sebelumnya belum ada pendaki yang mendaki Gunung Latimojong. Jadi emang benar-benar lagi sepi Gunung Latimojong tuh. Terus cuacanya emang lagi cerah. Nah, aing waktu itu nanya juga, hari ini ada nggak yang naik? Nggak ada juga, kata yang jaga base camp. Waktu itu jam 11 siang lah udah sampai di sana ya. Udah persiapan, istirahat dulu karena perjalanan capek ya, 2 jam. Sebat, 2 bat, langsung mulai perjalanan menuju Gunung Latimojong. Dibilang susah, emang susah ya Gunung Latimojong nih. Agak ekstrim jalannya. Pertama-tama emang perkebunan panas sampai pos 1 tuh. Karena jam 11 siang. Dari pos 1 udah mulai masuk hutan-hutan menuju ke pos 2. Tapi jalannya naik turun karena kita nanti ketemu sungai, sumber air. Itu wah jernih banget, keren pokoknya. Seger lah, kalau bisa mandi kalian di sana, tapi dingin banget. Sampai pos 2 nanti habis itu mulai nanjak, terjal. Kayak tebing-tebing bebatuan gitu. Kalau hujan licin banget, hati-hati bahaya. Karena di situ udah gimana ya? Terkenal lah, jalurnya susah. Makanya dikasih webbing, dikasih tali, dikasih harness. Bukan harness, dikasih pengaman lah buat kalian naik-naik ke pos 3. Sampai di pos 3, aing waktu itu sama Mas Reza istirahat, ngecamp di pos 3 karena udah jam 5 sore ya. Untuk estimasi waktunya kalian bisa lihat di video sebelum ini, waktu perjalanan aing ke Gunung Latimojong itu, di vlognya. Nah, keesokan harinya aing naik lagi tuh. Jam 7 pagi menuju ke pos 4, ke pos 5, pos 6, pos 7. Nah, sumber air di sana tuh ada di pos 2, pos 5 sama pos 7. Pas itu juga aing langsung menghampiri semua pos airnya ya. Di pos 5 agak melipir, emang luas dia tempat campnya. Melipir sampai ke sumber air. Wah, gila, keren banget ya. Airnya jernih, bersih, udah kayak lihat sungai di surga kayaknya ya. Manjain mata banget. Nah, di pos 7 juga sama kayak gitu sumber airnya. Pokoknya the best lah sumber airnya di sana. Sepanjang perjalanan aing sama Mas Reza berangkat ke Gunung Latimojong itu dari pos 1 sampai ke pos 5 sampai ke pos 7 nggak ketemu pendaki satupun. Emang berarti benar-benar lagi kosong ya di jalur Karangan itu, Dusun Karangan. Sampai di sana kita camp sore-sore, persiapan untuk summit besoknya. Nah, besok paginya kita summit. Yang paling serunya lagi di situ. Kita summit subuh-subuh jam 2 atau jam 3. Berangkat dari pos 7 ke alun-alun. Nah, di atas pos 7 itu ada alun-alun. Nah, gelap, angin kenceng juga sama agak kabut ya. Gak ada pelang untuk ke puncak. Jadi kalau yang kalian belum pernah ke sana, lebih baik diantar lah sama orang yang udah pernah ke sana, atau mungkin menunggu terang biar nggak kesasar ya. Karena pas di alun-alun itu ada beberapa cabang yang menuju ke jalur Palopo. Nah, jadi takutnya kalian nyasar ke sana. Waktu itu kita juga pakai feeling doang. Waktu itu pakai feeling, kita nembak karena ada cahaya bulan ya. Kita nembak, oh itu puncak, kita ikutin jalur yang ada. Kita ikutin, emang jalurnya agak jelas. Terus ada beberapa batu-batu yang disusun kayak orang-orang yang iseng gitulah. Kita ikutin sana sampai ke tempat kayak hutan gitu sebelum ke puncak Rantai Mario. Di situ kita istirahat dulu karena udah jam 5:30 ya, tapi belum ada matahari. Terus angin kenceng, kabut, sama ada di bagian barat tuh ada petir. Makanya kita berlindung dulu di pepohonan. Sampainya kita di atas, alhamdulillahnya dikasih cerah banget, tapi anginnya kenceng. Lautan awan lebar banget ya. Puas pokoknya. Menegangkan, seru, kayak VIP pokoknya kita naik ke Gunung Latimojong waktu itu berdua. Ramai banget lah. Pengalaman terkesan aing waktu itu ya. Pertama kali juga semuanya. Aing sama Mas Reza juga pertama kali ke Gunung Latimojong, jadi feel-nya dapat banget lah. Kita kayak petugas yang membuka jalur. Nah, pas kita turun, ketemu tenda di alun-alun di sebelah pojok. Karena malam mungkin gak kelihatan ya.
Ternyata mereka itu lewat jalur angin-angin. Nah, jalur angin-angin ini jalur sebelum ke Dusun Karangan. Jadi ada jalur angin-angin. Di situ jalurnya emang agak ekstrim, naik turun gitu, pebukitan, pegunungan kayak gitu. Terus sumber airnya juga minim ya. Makanya kebanyakan orang-orang yang pemula atau yang belum familiar dengan jalur itu memilih ke Dusun Karangan ini. Nah, Aing juga waktu itu sama Mas Reza pasti milih itu ya, karena kita cuman berdua gitu. Turun, habis itu kita ke camp lagi, ke pos 7, beres-beres, makan, turun lagi. Nah, jadi waktu kita turun dari pos 6 ke pos 5 itu kita ketemu sama pendaki lain ya, yang naik ke puncak Gunung Latimojong. Mereka itu ngecamp di pos 5. Di sana itu ada Bang Erun, orang asli tontonan ya di Nrekang itu. Terus ada Mas Abi, orang Sulawesi Tengah. Terus ada Kadafi sama Kilang, orang Pinrang atau Pangkep ya, lupa, agak lupa, sorry. Nah, ngobrol sejenak, katanya kita mau kemana abis ini. Kita itu kalau dalam bahasa Makassar itu kamu ya, kita mau kemana abis ini, mau ke Toraja. Oh sama dong, bareng dong kita. Ya udah, abis ini tungguin aja di pos 5 ngecamp lagi, karena perbekalan kita udah mau habis ya, logistik. Jadi kita pikir-pikir lagi, yaudah turun dulu aja lah, nanti kita kontek-kontekan, tuker nomor sampai kita turun di bawah. Nah, waktu turun itu kan hari Kamis turun, karena pendakian 3 hari 2 malam ya. Turun hari Kamis sampai di masjid lagi yang kemarin, kita bersih-bersih, sholat, makan, tidur, dan hari Jumat pun tiba. Nah, hari Jumat kita bersih-bersih barang, packing, siap-siap. Kita mikirin tuh, Aing sama Mas Reza mikirin gimana caranya ke Toraja. Apakah kita mau naik ojek, naik bus, atau sewa motor, atau gimana, atau nungguin ini Bang Erun yang masih di Latimojong. Udah mau Jumatan tuh, tiba-tiba warga-warga datang makan-makan di sana, persediaan buat Jumatan. Wah, itu sangat terkesan banget ya, kayak disambut kayak gimana ya, dianggap keluarga lah kita nih, tamu. Di situ makanan disediain banyak-banyak, jadi emang kayak tradisinya di sana tuh di Baraka. Setiap hari Jumat itu setelah Jumatan, satu desa atau satu warga di sekitar sana itu makan bareng-bareng di masjid. Jadi kayak ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari, kan aslinya dari Medan ya, Mas Reza nih. Dari Medan. Waduh, disambut, ngobrol-ngobrol, diajak makan-makan dulu di sana, ditawarin segala makanan yang ada ya. Jadi emang tradisinya wah keren banget. Kekeluargaannya erat banget gitu ya. Ibu-ibunya pada persiapan nyiapin makanan buat yang Jumatan di sana. Setelah Jumatan dikasih makanan lagi, makanan daerah, semua harus dicicipin satu-satu. Daerah dari Sulawesi, dari Nrekangnya sendiri, dari Barakanya sendiri, kayak bersyukur banget gitulah ketemu banyak orang baik di situ. Nah, setelah itu pas Jumatan kita udah dapat kabar katanya mereka udah turun, nanti kita bisa nginep di rumahnya Bang Erun di sana, di Tontonan. Jadi ini Baraka, ini Tontonan, nggak beda jauh lah desanya, desa atau kecamatan ya, itulah pokoknya. Nah, pas Jumatan itu kita juga ketemu sama Mas Eko. Mas Eko ini dia apa ya, orang baik banget juga ya di sana. Pas habis Jumatan sebenarnya kita diajak ke rumahnya Mas Eko untuk silaturahmi, makan-makan, ngobrol sana, mau diajak jalan-jalan. Tapi karena makanan kita belum habis Jumatan tuh, kata ibu-ibu habisin dulu baru boleh pergi. Makanya itu wah, kita makan-makan besar dulu di sana, ngabisin makanan. Setelah asar baru kita diajak sama Mas Eko, udah ayo ikut dulu kita jalan-jalan keliling ini Baraka. Yaudah, setelah asar kita ambil motor Mas Eko, pergi ke rumahnya. Habis itu kita keliling Baraka, naik ke bukit apa waktu itu ya namanya, ngelihat desa Baraka ini, apa kecamatan Baraka ini dari atas. Cantik banget ya, sambil ngelihat senja-senja kayak gitu. Pokoknya disambut banget lah, sangat bersyukur, sangat berterima kasih banget sama orang-orang di sana, baik-baik banget. Sampai kita maghrib di atas turun. Nah, ini Bang Erwan juga udah sampai di rumah, di chat katanya, udah kesini aja,
ke rumah, nanti dikasih tahu alamatnya. Habis maghrib kita niatnya pengen naik ojek ke sana, tapi dibantu lagi ya sama Mas Eko. Aduh, terima kasih banget. Naik mobil kita berangkat dari Baraka ke tontonan ke rumahnya ini Erun. Nyampenya di sana kita disambut, disuruh makan lagi, diajak ngobrol, wah sharing-sharing, kayak keluarga banget lah itu. Benar-benar nggak tahu mau ngomong apa lagi ya selain terima kasih. Pokoknya bersyukur banget lah ketemu orang-orang baik di sana. Kayak dijamu, disambut lah kita ini yang ngerantau nih. Sampai di sana Mas Eko harus pergi ya, pulang dulu ke rumah karena ada pekerjaan. Nah, di sana kita istirahat dulu. Besok paginya hari Sabtu kita ngomong lagi gimana jadi nggak ke Toraja. Kata Mas Abi mau istirahat dulu, Erun mau nemenin Mas Abi. Jadi yang berangkat itu waktu itu Aing sama Mas Reza, Kadafi sama Kilang. Karena kita nggak ada motor, dipinjemin motor sama Bang Erun. Aduh, terima kasih banget itu. Sangat-sangat terima kasih ya. Bersyukur banget lah pokoknya. Kita berangkat dikawal sama anak Vespa ya si Kilang. Dari tontonan ke Toraja. Perjalanan 2 jam. Sampai di Toraja kita foto-foto, lihat rumah adat, lihat kuburan ini adatnya Toraja. Sampai di sana kita balik lagi. Nah, malamnya itu kan malam Minggu. Setelah kita sampai di tontonan itu, sama Erun kita diajak lagi buat ngeliat keindahan tontonan ini, daerah tontonan ini. Kita diajak 3 motor, kita berangkat ke bukit lagi, yang dimana kita bisa ngeliat semua pemukiman tontonan. Yang paling uniknya lagi karena mayoritas di tontonan itu warga-warga menanam bawang. Dan setiap ladang bawang ini pasti ditanemin beberapa lampu untuk mengusir hama atau kupu-kupu atau apa gitulah yang merusak perkebunan itu. Jadi dari atas itu kita pas di bukit ngelihat kecantikan gemerlap lampu ya. Kalau di kota mungkin kita ngelihat lampu-lampu rumah warga. Kalau di sana kita ngelihat lampu-lampu perkebunan. Tapi wah, keren banget, cantik banget ya di sana. Kita ngopi, ngobrol, foto-foto bareng, ngelihat keindahan ini ya, Enrekang ya. Sangat nggak bisa dilupain ya momen kayak gitu ya. Benar-benar kayak keluarga disambut. Bermalam di sana kita pokoknya malam mingguan di atas. Habis itu turun. Nah, kita udah persiapan untuk pulang lagi ya. Aing sama Mas Reza ini udah persiapan lagi untuk pulang ke Makassar. Jadi besok paginya kita naik travel yang sama dari Baraka, dari tontonan ke Makassar. Harganya masih sama 150.000. Kita turun di Daya, di Terminal Daya. Nah, dari Terminal Daya kita naik ojol lagi ke kosan Kalimantan yang ada di Makassar kota ya, di sebelah mana? Aduh, lupa namanya. Pokoknya kita ke asrama Kalimantan. Di sana ada temannya Mas Reza. Kita nginep lagi di sana bermalam. Diajak ngobrol lagi, diajak jalan-jalan lagi ke kota Makassar. Kita keliling-keliling ke pokoknya kayak tebing atau benteng apa gitu ya, tempat sejarahnya di Makassar. Terus ke Pantai Losari, ke tower apa gitu ya. Pokoknya tempat-tempat yang ikonik lah di Makassar. Habis itu kita makan gorengan sama apa namanya ya, itu kayak bandrek, lupa pokoknya minum bandrek atau susu apa namanya di Makassar itu. Pokoknya kalau di Bandung bandrek, nggak tahu bajigur. Itu diajak pokoknya makan-makan di sana, kita ngobrol tentang Makassar gimana, sharing-sharing, disambut, diajak jalan-jalan. Jadi pokoknya setiap kita berjalan itu ketemu orang baik, orang-orang yang benar-benar ikhlas tulus nolongin kita ya. Disambut lah di sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya tiba esok harinya lagi kita pulang. Kita berangkat dari asrama ke pelabuhan, dianterin naik kapal sampai ke Surabaya. Nah, di Surabaya ini kita udah misah. Mas Reza langsung ke kosannya, saya langsung pergi ke Jogja. Habis dari Jogja baru lanjut lagi ke Bandung. Inti dari video ini mungkin Aing pengen ngasih tahu ya, kalau kalian ingin berpergian jauh,
pastikan rute transportasi yang kalian ingin ambil itu sudah pas, sudah tepat ya. Jangan sampai kalian salah jadwal, jangan sampai kalian over budget. Karena harus benar-benar diperhitungkan lah untuk perjalanan kalian ini. Karena jauh dan cukup memakan waktu lama untuk kalian berjalan ini ya. Dan jangan takut juga kalian untuk bepergian kemanapun. Karena di setiap kalian melangkah, kalian pasti bertemu dengan orang baik di sana ya. Ya mungkin cukup sekian pengalaman aing waktu ke Gunung Latimojong, sharing-sharing kali ini. Semoga menginspirasi untuk kalian semua. Dan yang terakhir, salam mamprang.